Shalom kasih Kristus, sudah stabilkah kerohanian dan keimanan dalam Yesus saat ini? Saya berharap kita semua menjadi pribadi yang menyukakan Tuhan, sehingga pemeliharaan dan pertolongan Tuhan menyertai kita senantiasa. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman Tuhan membersihkan hati, agar hidup kita berbau harum. Kita berdoa. Bapa yang baik, waktu dan kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, biarlah kami pergunakan sebaik mungkin untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Biarlah firman Tuhan semakin berakar dalam kehidupan kami dan terus semakin memberikan pertumbuhan yang baik, di mana kami memberikan buah-buah kehidupan yang menyukakan Engkau, bukan buah-buah yang busuk, buah-buah yang memberikan nama Tuhan dipermalukan dalam kehidupan kami. Biarlah lewat kehidupan ini Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kehidupan busuk. Yeremia pasal 2 ayat 21, demikian firman Tuhan, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Perubahan dalam diri seseorang memang suatu hal yang tidak dapat dihindari dan semua orang pasti akan mengalaminya. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, semua orang pasti akan menghadapi dan mengalami perubahan. Baik itu perubahan secara otomatis atau secara alamiah, dan juga perubahan karena upaya. Perubahan otomatis atau alamiah adalah perubahan-perubahan biasa, seperti bertambahnya usia yang secara otomatis disertai dengan perubahan fisik. Dari bayi bertumbuh menjadi kanak-kanak, remaja, dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Perubahan karena upaya adalah perubahan yang terjadi karena adanya upaya dari pihak kita untuk berubah, atau karena dorongan atau pengaruh dari pihak luar. Perubahan tersebut bisa bersifat positif atau negatif. Barack Obama, Presiden Amerika Serikat, mengatakan, perubahan tidak akan pernah terjadi jika kita terus mengganggu waktu atau orang yang tepat. Kita adalah perubahan itu sendiri. Kasih Kristus, menjadi pengikut Kristus, memiliki pribadi yang bermakna, itu dimulai dari pribadi kita, apapun masa lalu yang kita pernah alami. Sesungguhnya tidak ada masalah apabila kita telah ditebus dan dibaharui oleh Tuhan, dan untuk terus menempel pada pokok anggur yang benar, pasti akan bertumbuh dalam kerohanian yang baik dan menghasilkan buah seperti yang Tuhan inginkan. Seandainya kita memiliki satu bakul buah apel dan dalam satu bakul tersebut ada satu buah apel yang busuk, maka apel busuk tersebut bila dibiarkan dapat merusak seisi apel di satu bakul. Ingat, ada peribahasa mengatakan, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena buah yang busuk akan berimbas terhadap buah yang lain, maka buah busuk tersebut harus dibuang. Hal ini berlaku dalam hidup kekristenan kita. Bila kehidupan kita busuk, penuh dengan kebiasaan-kebiasaannya yang menyimpang dari kebenaran Tuhan, lalu dibiarkan dan kita tidak mau membuang atau bertobat, pasti akan menyebar dan dampak yang busuk tersebut kepada sikap hidup kita yang lain. Efek dosa sama seperti efek dari buah tersebut. Bila dibiarkan, maka dampaknya akan terjadi pada anak, istri, mungkin juga gereja. Jadi kalau kita merasa punya benih yang busuk atau buruk, bertobatlah dan biarlah Tuhan memangkas bagian itu. Mintalah supaya Tuhan memulihkan hidupmu. Kasih Kristus, saat Tuhan menegur kesalahan atau suatu yang busuk ada dalam hidup kita, sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi kita. Demikian Tuhan menegur umat kesayangannya melalui Yeremia. Tuhan mengungkapkan kekecewaannya terhadap bangsa Israel yang adalah bangsa pilihannya. Betapa Tuhan telah mengasihi mereka sedemikian rupa, merawat, memelihara, menjaga, dan melindungi mereka dengan harapan supaya mereka dapat tumbuh menjadi pokok anggur pilihan dan berbuah lebat. Yang terjadi apa? Mereka tumbuh menjadi pohon yang berbau busuk, menghasilkan buah yang masam dan semakin liar.
artinya mereka telah menunjukkan perubahan yang negatif. Bahkan mereka telah meninggalkan Tuhan, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Tercatat dalam Yeremia 2 ayat 5 dan 7. Kebusukan yang terjadi dimulai dari dalam, yaitu hati. Dalam Amsal 14 ayat 31 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang menjadi pusat nurani, psikis, kejiwaan kita, kehendak dan nafsu juga termasuk di dalamnya. Hati tidak akan pernah merasa puas sebelum apa yang diinginkan dipenuhi. Hati akan memaksa pikiran untuk terus mengembangkan kemampuannya agar dapat mencapai harapan-harapan yang dibutuhkan oleh hati. Jadi yang menyebabkan kehidupan busuk dalam diri kita dimulai dari dalam. Maka untuk mengalami perubahan mulailah dari dalam. Efesus 4 ayat 23 mengatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Artinya, kehidupan lama berubah menjadi kehidupan baru. Benih yang busuk diganti dengan benih Kristus yang semakin mengalami pertumbuhan dan perubahan baik ke arah Kristus. 2 Korintus 5 ayat 9 mengatakan, sebab itu juga kamu berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat firman hari ini. Engkau mengajarkan kami agar kami terus semakin hari dibaharui, sehingga kami semakin menghasilkan buah-buah kehidupan yang menghasilkan buah yang baik, bukan buah yang busuk, di mana kehidupan kami tidak mencerminkan apa yang Kau inginkan, sehingga kami memberikan satu penularan yang tidak baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Seperti halnya dengan racun atau halnya dengan ragi yang menghampirkan seluruh adonan. Kami tidak mau, Tuhan. Biarlah lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan, dan buah-buah yang kami hasilkan adalah buah-buah yang manis yang dapat dinikmati oleh orang sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.